Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Saadatul Alawiyah Rahmat, mahasiswi STI Depok, jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu es Jinhao. Es Jinhao ini merupakan es cincau hijau yang saya kreasikan menjadi minuman tradisional hits yang populer di kalangan milenial. Es Jinhao ini saya sengaja membuatnya karena terinspirasi dari minuman tradisional yang mungkin akan punah karena terkalahkan oleh minuman-minuman zaman now yang katanya hits di kalangan milenial. Namun, minuman-minuman tersebut tidak terlalu baik untuk kesehatan. Bahkan ada yang terlalu manis karena begitu banyak gula yang dipakai dan mereka mementingkan rasa ketimbang kesehatan pada anak-anak. Tapi es yang saya kreasikan ini sudah dijamin kualitas dan khasiat dari minuman cincau hijau ini. Maka dari itu, ini adalah poin terpenting dari bisnis minuman yang akan saya buat. Biasanya, masyarakat lebih suka membeli minuman seperti es daripada membuatnya sendiri di rumah. Oleh karena itu, saya manfaatkanlah usaha minuman ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pemikiran inilah saya mempunyai ide untuk membuat bisnis minuman. Pembuatannya pun sangat berbeda dengan yang lain. Kami sangat menjamin kesterilan produk agar produk yang kami buat benar-benar berkualitas dan lolos seleksi yang dilakukan oleh BPOM. Sedangkan untuk harganya sendiri, kami bandrol dengan harga yang relatif terjangkau. Sebab kami memang berencana menargetkan pangsa pasar kelas menengah ke bawah. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, kami sangat yakin bahwa usaha yang akan kami capai ini sukses dalam waktu dekat. Mengingat tingkat persaingan dalam peluang usaha minuman relatif lebih sedikit dibandingkan peluang usaha makanan. Adapun latar belakang didirikannya peluang usaha ini yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia membutuhkan minuman yang sehat dan bergizi. Yang kedua, dengan produk kami yang berkualitas diharapkan konsumen akan puas. Dan yang terakhir yaitu bahan baku es Jinhao ini mudah diperoleh dan harganya pun sangat murah. Struktur organisasi dari perusahaan ini direncanakan memiliki 4 orang karyawan dan 1 bendahara, yaitu 4 karyawan tersebut yaitu tim kreatif, tim riset, pemasaran, dan produksi. Struktur ini hanya digunakan di tahun pertama sejak perusahaan beroperasi. Setelah itu kemungkinan akan ada penambahan karyawan sesuai dengan pengembangan usaha ini, sehingga struktur akan berubah sesuai dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dari usaha yang saya buat ini memiliki visi dan misi. Visi tersebut yaitu memproduksi minuman es cincau hijau kaya rasa sebagai salah satu peluang usaha kecil menengah di Indonesia, menyediakan produk yang berkualitas dan mendapatkan keuntungan usaha yang maksimal. Jadi kami sangat mengedepankan kualitas dan kuantitas pada produk minuman ini, dan yang terutama yaitu menguntungkan, dan memiliki misi yang pertama, memberikan pelayanan terbaik dengan menjual es cincau hijau yang sehat dan berkualitas tanpa bahan pengawet. Yang kedua yaitu menjaga cita rasa produk yang kami jual. Kami memiliki ciri khas cita rasa dari es cincau hijau tersendiri. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan ekstra kepada konsumen. Kami juga sangat memprioritaskan kebutuhan konsumen dan sangat memanjakan konsumen. Yang terakhir, dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau, kami mengharapkan kepuasan konsumen. Karena kita sangat menghormati dan memanjakan konsumen, kita sangat mengedepankan kepuasan mereka dan meminta mereka untuk memberikan ulasan mereka kepada kita, sehingga masyarakat akan lebih tahu bahwa usaha es Jinhao ini memang terbaik di bidangnya. Tujuan didirikannya usaha ini sendiri yaitu yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan kepada warga setempat. Ini
salah satu keuntungan dari membuat bisnis UMKM. Jadi kita dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Lalu dapat meningkatkan taraf hidup kepada seluruh karyawan kami. Kami juga memprioritaskan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu mendidik karyawan untuk menerapkan jiwa berusaha. Dari hasil mereka, pengalaman mereka kerja pada usaha kami akan mendidik mereka agar mereka memiliki jiwa berusaha. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Target pasar sendiri yaitu kita bisa di seluruh kalangan, terutama generasi milenial, lalu anak-anak yang berumur 7-12 tahun, lalu remaja, lalu karyawan maupun orang tua. Kita bisa menerima segala kalangan kecuali anak-anak yang masih di bawah umur. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari usaha kami ini. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan dari usaha kami. Selain memiliki cita rasa yang unik, yang enak, lalu menyegarkan, es Cinhau ini juga memiliki banyak khasiat seperti melancarkan pencernaan atau masalah darah tinggi dan dapat menurunkan demam, lalu mengurangi resiko diabetes dan masih banyak lagi. Ini menjadi poin terpenting dari bisnis kami. Lalu ada weakness atau kelemahan. Karena kita sangat mengutamakan kesehatan, lalu jadi es Cinhau ini tidak dapat bertahan lama. Jadi ketika orang membelinya lebih baik segera diminum dan dihabiskan, tidak bisa untuk esok hari gitu. Lalu ada opportunity, peluang dari es Cinhau ini memiliki cita rasa yang unik. Lalu kami juga mendesain packagingnya dengan sebaik-baik packagingnya, lalu kita berikan quote, dan ini menjadi quotes ini menjadi tren pada masyarakat, sehingga masyarakat akan mempromosikannya di Instagram atau sosial medianya. Lalu ada treatment atau ancaman. Nah, karena es Cinhau ini sangat mudah dibuat, lalu bahan-bahannya pun sangat mudah ditemukan di pasaran, ini menjadi salah satu ancaman untuk usaha kami. Jadi lalu juga ada karena kita memproduksikan es, cuaca yang dingin juga menjadi ancaman untuk penjualan dari es Cinhau ini. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek permodalan pada usaha kami. Yang pertama yaitu terdapat modal awal sebesar 2.650.000 yang terdiri dari gerobak seharga 2 juta, lalu peralatan dengan total 650, dan ada pula biaya operasional per bulan, seperti kita butuh belanja bahan-bahan baku yang perharinya yaitu 100.000, lalu dikalikan 30 hari totalnya 3 juta, dan kita bandingkan dengan pendapatan per bulan yaitu 20 mangkuk. Kita berikan target 20 mangkuk per hari, akan terjual 20 mangkuk per hari, yaitu 20 mangkuk dikali 10 dikali 30 hari totalnya 6 juta. Nah, yang tadi total biaya operasional per bulan yaitu 3 juta 73.610 ini dari total penyusutan per bulan peralatan. Nah, lalu 6 juta ini dikurangi dengan biaya operasional per bulan sebesar 3.073.610, lalu hasilnya mendapatkan laba bersih 2.926.390. Ini baru perkiraan kami, mungkin targetnya bisa lebih dari 20 mangkuk per hari. Mungkin cukup sekian
presentasi dari bisnis plan kami, usaha kami. Semoga Bapak dan Ibu calon investor tertarik dengan usaha kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidaknyamanan atas presentasi yang saya berikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Ibu dan Bapak calon investor dapat tertarik dengan bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.